nomor dua Tuhan masih ada pun juga yang masalah apalagi itu ini kawalan 17 Agustus hari ulang tahun kemerdekaan ke-20 mengambil bagian tadi dan buat ini akan satu sahabat pendidikan akan lagi pasangan yang serasi dari partner itu makin animo kemudian senang sekali kenapa? Karena ada teman sore ingin serang-serang dulu mantap sudah karena ada masa itu dia aja sudah waktu satu di atas 80 Marcel keluar dia takut Marcel keluar Tuhan dia panggil masa kau tolong Tuhan selalu Pak sehingga keren salam sehingga masih tertinggal yang mampu kasih mati sebagai bahasa gaul nanti pelajaran seminar tentang remaja-remaja gaul di rumah ada yang bilang ser kita tidak suka ini mantap saya bilang apa yang tadi satiro oh bukan tidak mungkin berikut yang bawani bahwa rasa rusak polis yang percaya nanti organisasikan Lazarus Sapoyos itu makan paling panaku mereka yang paling panaku kan berdua waktu itu lagi tanggal mulai serta ketika sana pun berdoa kata tinggal di bawah rasa senang jadi marilah kita kalau saya kembali juga dengan ucapan pagi tadi keberanian Daniel itu luar biasa menyuarakan sungguh luar biasa jadi ini bisa saya menipu lagi HP ada siaran langsung di HP itu kan ada siaran langsung tapi saya mau minta begini ya ini tolong dia di HP memang begini dia HP harga 200 kalau buka di HP orang banyak pakai yang sebentar
bayi yang ada di depan sini. Siapa yang bisa menebak? Apakah bayi ini laki-laki atau perempuan? Laki. Kelihatan dari mana ya? Mata. Suami dan istri. Di dalam persoalan hanya beberapa menit dilangsungkan pemberkatan nikah oleh pendeta. Tadi sudah sah di hadapan negara, sekarang ada disahkan di hadapan Tuhan. Tidak sampai di situ, ada juga resepsi. Ini cuma 10 orang, 20 orang, 100 orang, 500 orang, 1000 orang, terserah sesuai kemampuan. Tetapi langkah-langkah ini harus dilakukan sebelum melakukan hubungan yang sehat. Setelah terjadi langkah-langkah ini, maka hadirlah seorang bayi, apakah dia laki-laki atau perempuan. Sekarang, memang tanya, kalau bayi laki, sebenarnya apa maksud pakai baju? Tidak. Jadi dalam keadaan tanpa busana, ya. Jadi adik-adik melihat kalau hubungan itu dilakukan sebelum tahapan-tahapan ini, banyak hal yang akan terjadi. Adik-adik akan dicemooh ya, diolok-olok. Mengapa? Karena tidak memenuhi standar manusia dan standar Tuhan. Jadi kita bisa paham ya, bahwa hubungan itu dilakukan sesudah menikah. Hubungan itu dilakukan sesudah menikah. Sekarang kita lanjut remaja gaul. Tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai Hari Remaja Internasional pada tahun 1998 diakan Lisbon. Seluruh menteri pemuda dari seluruh negara berkumpul dan mereka menetapkan satu hari Remaja Internasional. Youth Day
kira-kira dari 25% dari total penduduk yang 220 juta. Setelah menurutnya diperhitungkan bahwa penduduk ini ada 8 miliar. Setengahnya itu berusia di bawah 25 tahun. Setengahnya adalah usia remaja atau usia muda. Lebih dari 1 miliar yang berada di antara kisaran 10 sampai 19. Nah, kalau kita melihat gambar ini, apa ini yang disebut dengan remaja gaul? Terima kasih, ada juga tidak sepakat kalau ini bukan remaja gaul. Ya, saya yang selanjutnya. Sehingga saya tidak tahu mengatakan gimana, ya. Tetapi ini bukan contoh yang baik. Tolong juga, model pakaian seperti ini, coba kita lihat, tidak bedanya dengan kosan, ya. Jadi kalau minim, semua pakaiannya serba minim, semua serba terbuka, boleh diperiksa sekali lagi, ya. Tidak berbeda dengan ternyata kosan masih jauh lebih sopan, ya. Di sana terbuka sampai di belakang ini cuma sepotong rasanya, tapi tidak berbeda jauh, beda istilahnya, beda dikit, ya. Rasa. Jadi kalau berpakaian seperti ini jadi ingat rasa. Padahal kita adalah makhluk Tuhan yang begitu mulia. Nah, ini baru gaul. Saya hanya mendapatkan foto ini di Facebook platform. Ya, inilah yang disebut dengan remaja gaul. Saya menyukai panjang kaumnya. Inilah yang disebut dengan remaja gaul, di mana kita memancarkan kemuliaan Allah. Gambar selanjutnya, ya ini yang saya dapatkan di Facebook dari platform, kemudian bisa saya tayangkan. Ini yang disebut dengan remaja gaul. Enak bukan kalau dulu tidak perlu mau pakai sini maunya, ya pakai pada waktu dulu sana sini maunya apa kalau sudah terlalu begini? Ya bukan, tapi kalau kita bisa duduk dengan nyaman, itulah remaja gaul. Yang selanjutnya, masa remaja menurut saya adalah satu periode di mana terjadi perubahan dramatis, perubahan yang besar-besaran. Kemudian dikatakan perubahan yang sangat cepat ini berhubungan dengan fisik, hormonal, kognitif, kemudian emosi, dan semuanya itu membutuhkan kecukupan gizi. Jadi jangan lupa sebelum pergi ke sekolah, sarapan pagi, pastikan nutrisi Anda benar-benar tersedia untuk sepanjang hari itu. Perubahan apa yang begitu dramatis, tinggi? Kita lihat untuk female, perempuan. Kadang-kadang perempuan beratnya yang tinggi dibandingkan pria. Tapi jangan khawatir, ini pria-pria yang kelihatan sangat pendek-pendek. Jangan khawatir, Anda akan melampaui yang perempuan. Ya, kenapa? Karena memang sudah dibuktikan. Jadi kalau dipikirkan, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Akan bertambah tinggi. Ya, sudah dibuktikan. Jadi kalau misalnya untuk anak, ya ini istilah untuk menstruasi, haid, ya. Kalau langsung melakukan ratusan, itu dapat haid pertama usia 17-18 tahun. Tapi setelah tahun 1980, kita lihat usia yang sudah mendapatkan haid itu berkisar pada 12 sampai 13 tahun. Begitu cepat, ya. Apakah ini termasuk karakter gizi yang baik? Atau karena kecanggihan teknologi yang memaksa remaja untuk
masih yang tadi amigdala. Ini adalah tempat emosi seperti kemarahan. Jangan lupa emosi itu bukan cuma marah, senang, jatuh cinta, benci, ya itu emosi. Itu emosi. Dia bergerak sangat cepat sebelum bagian-bagian yang lainnya memberikan bantuan untuk mengendalikannya. Kemudian ada prefrontal cortex. Nah, inilah bagian pertimbangan yang menekan emosi secara berlebih, tetapi ini tidak selesai berkembang sampai dia mencapai usia dewasa. Sehingga ternyata kalau emosi berlebih meletup-letup memang prosesnya seperti itu, tetapi harus bisa mengendalikan diri. Kita lanjutkan. Nah, kita lihat dengan hubungan intim yang dilakukan oleh remaja. Survei membuktikan ada juga remaja yang sudah melakukan hubungan pada usia sebelum 15 tahun. Kemudian ada yang kelas 9. Kelas 9 mana ya? Kelas 9? Ada kelas 9? Oh, terima kasih. Di Amerika, karena dia melakukan hubungan yang tidak semestinya dilakukan sebelum mereka menjadi suami istri, kemudian terjadi pernikahan pada usia SMA, ya, grade 12, pada kelas 12. Kita lanjutkan. Nah, usia 12 tahun sudah punya bayi. Luar biasa, ya, menyedihkan. Boleh ditayangkan untuk beritanya setelah ini. Ibunya katakan dia begitu terkejut, dia begitu shock mengenai bahwa anak perempuannya yang berusia 12 tahun hamil. Padahal kakak-kakaknya yang berusia 15 dan 22 tahun masih normal-normal saja, belum melakukan hubungan yang tidak selayaknya, hubungan yang tidak layak, ya. Yang kita lihat selanjutnya, ini gimana itu? Dikatakan pada berapa? Dikatakan ini 22 September 2012 di Malaysia tiap hari satu ADP, satu remaja gaul, ya, dikatakan melahirkan. Mereka pikir mereka gaul, bukan rambut seperti burung kakatua, baju seperti kasa, itu pandangan dunia mereka remaja gaul. Tapi padahal kita ini bukan remaja gaul. Nah, adik-adik tentu pikirkan begini, itu tadi luar negeri, itu tadi dalam salah. Di Indonesia ternyata juara dunia di dalam mengakses situs porno. Menyedihkan, bukan prestasi yang membanggakan, tetapi sungguh prestasi yang sangat memalukan. Apa konsekuensi dari membuka situs-situs seperti ini? Adik-adik jangan lupa, ada memang anak yang tidak punya HP. Ada yang tidak punya HP, jangan malu-malu. Yang tidak punya HP, ya terima kasih, masih bisa bertahan dalam dunia yang seperti ini. Berarti yang lainnya punya HP. Sedangkan adik-adik, HP di tangan kita artinya dunia di dalam genggaman. Apapun bisa dibuka. Sebabnya Indonesia menjadi juara dunia dalam mengakses situs porno. Kemudian setelahnya itu, Trans TV pada reportase investigasi 24 Juli 2012 dikatakan 69% remaja SMP dan SMA sudah melakukan hubungan yang tidak selayaknya dilakukan sebelum mereka melalui tahap-tahap politik, persetujuan orang tua, pencatatan sipil, pemberkahan nikah. Kemudian prestasi, terima kasih. Baik, kita lihat. Resiko melakukan hubungan seks pranikah. Resiko melakukan hubungan seks sebelum menikah adalah kehamilan yang tidak direncanakan. Seperti tadi, 12 tahun sudah punya anak. Dikatakan masih adik, so tak
Ya, tapi bukan. Ya, menurut McDowell, kehamilan direncanakan menyebabkan hal-hal berikut. Jika melakukan hubungan di luar nikah, maka akan terjadi penolakan. Lihat, orang tua menolak, masyarakat di sekitar menolak, adik-adik yang mengalami merasa begitu ketakutan. Apa yang terjadi di usia 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sudah punya adik, kemudian merasa bersalah untuk dikatakan dari mereka dan merasa salah. Kemudian kita juga bersalah sama dulu, kan kita baru gimana diminta ini kalau perlu semakin membesar dan salahnya mendalam. Seandainya saya tidak melakukannya, tetapi masih sudah menjadi iya. Lalu setelah itu 2 Timotius katakan 2 Timotius ayat 22 kita baca bersama-sama. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Tadi lihat perhatian emosi kita jauh rendah, tapi akhirnya kata-kata apa? Jauhi nafsu orang muda. Adik-adik kalau saya tidak terangkan akan dari yang sono, lebih baik terangkan pada orang tua. Mama, papa, kita semua tahu hijau. Oh begitu, saya mempunyai 2 anak perempuan di rumah. Saya kasih kepada mereka sejak mereka usia SD, SMP, SMA, ketika mereka sudah mengenai lawan jenis. Tidak salah, SD, SMP sudah kenal. Saya suka sama si A, saya suka sama si B. Ibu-ibu akan bilang, belum harus perhatikan ini anak-anak ini suka sama lawan jenisnya, cuma sama jenis. Ya, jangan salah. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda suka sama sejenis, coba diarahkan untuk suka sama yang lain jenis. Ya, harus laki-laki dan perempuan. Normal, SMP kelas 1 sudah jatuh cinta, itu normal. Cuma lagi jatuh cinta. Ya, tapi jauhi nafsu orang muda. Jauhi nafsu orang muda. Saya katakan pada anak saya, 2 orang perempuan. Saya katakan kepada mereka, kalau sudah tidak bisa menahan nafsu karena sudah jatuh cinta, lebih baik bilang sama papa-mama mau kawin Jo. Ya, supaya kami atur baik-baik, seluruh pria ini datang masuk minta, kita atur baik-baik, nanti mau makan apa, membantu makan angin, nanti urusan mereka. Boleh begitu, daripada berdosa, jauhi nafsu orang muda. Kita lanjutkan. Iya. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita muda? Apakah hanya melakukan emosi kita? Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 kita baca bersama-sama. Adik-adik saya mau garis bawah dikatakan kesucianmu. Jaga, jadi teladan. Jangan sampai menganggap orang lain menganggap engkau rendah. Jaga kesucian supaya tetap berawan tinggi, berjaga tinggi, ya. Berjaga berjaga tinggi, ya. Tapi kalau sudah bunyi maaf, ya, tidak nyaman, kan? Tetapi jaga supaya kita menjadi teladan di dalam kesucianmu. Apa itu mungkin? Mungkin saja ada peristiwa di dalam hal kita yang mampu menjaga kesucian. Maka sama yang dilakukan dengan langsung cerita ketika malaikat mendatangi Maria. Kemudian dia ditetapkan sebagai